Ya, saudara sekalian, hari ini minggu terakhir daripada bulan Januari, ya, dan itu artinya kita juga masih tersisa satu tema untuk bulan ini. Nah, tema kita hari ini adalah, ini seri kelima daripada komitmen, dan ini bicara tentang power dari komitmen, ya, the power of commitment, atau kekuatan, ya, dari komitmen, dari sebuah komitmen. Saudara, kita sering sekali mengucapkan sama orang begini, komit dong, gitu ya. Kita sering mendengar orang bilang, ayo kita semua harus komitmen sampai akhir, sampai pekerjaan ini selesai, dan sebagainya. Kita juga sering mendengar orang supaya komitmenmu harus, ya, dipertahankan sampai selesai. Nah, begitu sering kita mendengar kata komitmen. Kita begitu sering mendengar orang-orang mengucapkannya, dan begitu sering juga kita mengucapkannya. Karena kita sering mendengarkan kata ini, saudara, lama-kelamaan kata ini menjadi kata yang biasa. Lama-kelamaan kita akhirnya berpikir bahwa yang namanya komitmen itu kata biasa, sama seperti kata-kata yang lain. Sehingga saking terbiasanya dengan telinga kita dan diucapkan oleh kita, sehingga lama-kelamaan komitmen ini pun sudah nggak ada lagi efeknya bagi kita, nggak ada lagi dampaknya bagi kita, bahkan tidak ada kekuatannya bagi kita. Kenapa? Karena saking biasanya, dan kita menjadi orang yang akhirnya tidak menghidupinya dengan baik. Nah, padahal kalau kita menghidupi komitmen itu, saudara, kita akan memiliki suatu kekuatan yang luar biasa dari situ. Ketika engkau hidup dalam komitmen dengan sungguh-sungguh, kekuatan yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Tidak hanya dalam karirmu, tidak hanya di dalam kuliahmu, tidak hanya dalam meraih cita-citamu, bahkan seluruh kehidupanmu. Ketika engkau hidup dalam komitmen yang luar biasa, kau akan mencapai suatu kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Nah, saudara, berarti komitmen itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap pekerjaan kita, cita-cita kita, kehidupan kita, bahkan prinsip-prinsip kehidupan kita. Karena itu hari ini pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah apa saja power atau kekuatan dari komitmen itu dalam diri seseorang. Kita akan lihat ini. Atau apa saja dampak atau pengaruh dari komitmen itu di dalam diri kita. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, saudara, saya menemukan paling tidak ada 5 dampak daripada atau kekuatan atau power daripada komitmen, saudara, ya. Yang pertama adalah ini. Ya, komitmen akan membuat fokus, ya, membuat engkau fokus meskipun ada banyak pilihan di depan mata. Ya, komitmen akan membuat engkau fokus walaupun ada banyak pilihan di depan mata. Saudara, seorang penyanyi terkenal sekali yang bernama Pavarotti, ya, siapa yang nggak kenal Luciano Pavarotti. Dia pernah berkata dengan satu kalimat begini, saudara, ya. Coba kita baca bersama-sama kalimat dia. Bisa baca, ya? Atau saya baca saja. Dia bilang begini, jika kamu duduk di antara 2 kursi, kamu akan jatuh. Demi kehidupan, pilihlah satu kursi. Apapun yang kau pilih, kamu harus memberi diri untuknya. Komitmen itulah kuncinya. Pilihlah satu kursi. Saudara, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Luciano Pavarotti ini? Ternyata Luciano Pavarotti sebelum dia menjadi penyanyi tenor yang terkenal di dunia ini, dia pernah memiliki banyak cita-cita. Dan pernah disebutkan paling nggak ada 2. Pertama kali dia ingin menjadi seorang atlet sepak bola sebenarnya awalnya. Dan khususnya dia ingin jadi penjaga gawang. Orang kayak gini pernah ingin jadi penjaga gawang, coba. Lalu kemudian, saudara, bapaknya nggak setuju. Kamu nggak cocok jadi atlet sepak bola. Kamu nggak cocok jadi penjaga gawang. Enggak. Saya ingin kamu jadi guru. Waktu papanya bilang kamu harus jadi guru, dia yang kembali stres, nggak mau. Lalu dia bingung gitu ya, yang mana sebenarnya harus menjadi cita-cita dia. Akhirnya dia bergumul untuk menjadi seorang penyanyi.
Dan jadilah dia penyanyi yang luar biasa. Nah saudara, saya mau katakan begini. Memilih fokus pada satu pilihan dari banyak pilihan itu nggak mudah. Ya, maka dia dibilang bicara tentang kursi tadi. Apalagi kalau pilihannya itu mirip-mirip, saudara. Waktu kecil gitu ya, kita sering nanya anak kita, "Nak, kamu nanti kalau besar mau cita-cita apa?" Ya, ada yang jawab saya waktu anak-anak saya, yang nggak usah malu ya Melisa ya. Saya mau kasih tahu ya, mulai jadi tukang kasir sampai mau artis tuh mau jadinya gitu ya. Dan hati saya yang bener aja gitu ya. Nah, akhirnya jadi apa? Kita nggak tahu gitu ya. Dulu anak kita begitu ya. Ntar ini, ntar itu, ntar ini. Dia lihat kami ke mana itu, ke tempat kasir gitu ya. Dia lihat ada yang tukang kasir pakai bajunya rapi gitu ya. Kita bayar, dia lihat gitu. Tentu kan, kamu mau jadi apa? Jadi tukang kasir. Gara-gara lihat tukang kasir itu rapi, lalu tukang ngitungin uang gitu. Anak loh saudara. Nah, memang seperti itu kan hidup kita. Dulu cita-cita saya juga aneh dulu. Dulu sebenarnya pengen jadi guru SD saudara saya. Karena saya lihat yang paling agung karir orang di kampung saya itu guru SD. Karena SD di desa gitu ya, cuma ada SD. Wah hebat, benar nih orang jadi guru. Saya cita-cita mau jadi guru saudara. Tapi kemudian bergeser, saya ingin menjadi tenaga kasar, kerja kayu di Malaysia. Kenapa pula itu bisa berubah? Gara-gara saya lihat orang pulang kerja kayu dari Malaysia, kaya-kaya. Wah hebat ya, orang dari Malaysia bisa beli ini, bisa beli itu. Pengen jadi tenaga kerja jadi TKI di Malaysia, jadi tukang kerja kayu kasar gitu. Saudara. Entah kenapa suatu saat, akhirnya datanglah panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu pada waktu kelas 2 SMA, awal. Dan akhirnya jadilah saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, nggak usah banyak deh. Nggak usah seabrak gitu ya. 2 pilihan aja susah pilihnya. Kamu mau yang mana nih? Milih 2 yang mirip aja setengah mati. Karena itu Papa Roti bilang, cukup pilih 1 kursi, jangan 2. Kalau kamu duduk di tengah 2 kursi, kamu jatuh. Kau pilih 1 kursi, fokus, komitmen sama itu, selesai. Kamu pasti sukses. Ini kata-kata Papa Roti, saudara. Jadi tindakan memilih daripada banyak pilihan itu, sebenarnya itu bicara komitmen. Waktu kamu mau pilih A atau mau pilih B, saya komit sama siapa ya? Sama yang mana ya? Gitu kan? Kita pilih gereja juga, saya mau komit mau gereja yang mana ya? Kita mau pilih pelayanan, saya mau komit pelayanan yang mana ya? Kita komit, itu bicara komitmen. Memilih satu dari yang banyak, itu bicara komitmen. Nah, ketika engkau komit pada satu hal, dan komitmen itu akan membuat engkau fokus pada hal itu. Papa Roti membuktikan, pilihan dia jadi penyanyi, nggak salah. Dia komit dengan itu dan dia fokus dengan itu. Jadi penyanyi tenor terkenal di seluruh dunia. Sekarang saudara, bagaimana komitmen kita dengan Tuhan? Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu pernah komitmen dengan Tuhan. Dan suatu ketika mereka juga pernah kehilangan komitmen dengan Tuhan. Akibat kehilangan komitmen dengan Tuhan, mereka nggak fokus lagi menyembah Tuhan. Ya, dan itu terjadi pada zaman kepemimpinan Yosua. Saya rasa kita pernah baca ayat ini. Yosua dalam kepemimpinannya waktu itu akhirnya marah. Lalu dia kumpulkan bangsa Israel. Akibatnya dia marah kenapa? Karena dia melihat mereka nggak lagi komit sama Allah Yahweh, tapi mereka mulai menyembah ilah-ilah yang lain, ilah-ilahnya orang Amori, ilah-ilahnya orang Het yang ada di Kanaan, saudara. Ini terjadi dalam masa itu, sehingga Yosua menjadi marah dan dia akhirnya kumpulkan mereka, saudara. Dia kumpulkan mereka, lalu dia kasih ayat ini, dia tanya kepada mereka, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, bukan tidak mungkin hari ini kau bisa kehilangan komitmen dan kau juga kehilangan fokus kepada Tuhan. Bukan gak mungkin. Kita bisa saja terhadap Tuhan begitu.
Ada banyak tawaran yang ditawarkan oleh dunia kepada kita hari ini. Semua yang ditawarkan dunia itu bisa menjadi Tuhan-Tuhan kita, saudara. Tuhan-Tuhan dalam arti Tuhan-Tuhan kecil gitu ya. Kalau komitmenmu disebut disebut sudah diambil alih oleh ilah-ilah di dunia ini atau oleh dunia ini, maka saya pasti jaminkan kau gak akan fokus lagi sama Tuhan. Kau gak akan fokus dalam pelayanan, kau gak akan fokus di dalam pekerjaan Tuhan, kau akan gak fokus di dalam melayani apapun. Ketika komitmenmu diambil oleh apapun di dunia ini, fokusmu kehilangan. Fokusmu hilang maksudnya. Karena itu kita harus meneladani Yosua. Yosua dan keluarganya tetap memiliki komitmen dengan Tuhan. Ini yang menarik ya. Dan dengan komitmen itu Yosua tidak pernah beralih sedikit pun. Dia tetap fokus. Ternyata satu bangsa yang dia pimpin itu sebagian sudah kehilangan fokus karena mereka udah tidak komit lagi. Tapi dia dan keluarganya, aku tetap komit dan aku akan selalu fokus. Karena memang komitmen itu akan membuat kita tetap fokus sekalipun banyak pilihannya. Dan ini the power of commitment yang pertama. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Apa kekuatan dari komitmen yang kedua? Kekuatan dari komitmen yang kedua adalah ini dia. Komitmen itu akan meningkatkan motivasimu, spiritmu, dan ketekunanmu meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Ini kebenaran yang kedua, saudara. Waktu saya renungkan bagian ini, iya ya. Ketika seseorang berkomitmen, maka ia tidak akan mudah menyerah. Coba lihat itu pada diri orang seperti ini. Ketika ada orang komit sama Tuhan atau komitmen dalam apapun, dia tidak akan mudah menyerah. Sekalipun ada situasi, kondisi yang gak ideal. Itu sering sekali saya lihat itu. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan, kesusahan, penderitaan sekalipun, ia tidak akan mundur, dia akan tetap bertahan. Ini orang yang komitmen. Pertanyaannya, apa yang membuat dia bisa bertahan? Apa yang menjamin dia kenapa dia gak mudah menyerah? Jawabannya, kekuatan dari komitmen. Saudara, kenapa? Ada rahasia apa di balik komitmen? Saudara, setelah saya teliti, saudara, ketika seseorang komitmen, ternyata di bawah, di dalam komitmen itu, ada faktor-faktor yang ketika kita hidupi, itu akan terjadi peningkatan. Pertama, terjadi peningkatan motivasi. Ketika engkau komitmen pada sesuatu, terjadi peningkatan motivasi yang luar biasa. Sehingga engkau tidak biasa-biasa saja dalam motivasi, mengejar cita-citamu, tapi engkau akan memiliki satu motivasi yang sangat kuat, sehingga cita-citamu itu kau bisa raih. Yang kedua, ketika engkau hidupi komitmen itu, saudara, terjadi peningkatan pada antusiasme. Tahu ya antusiasme? Semangat juang yang tinggi, spirit yang luar biasa, sehingga nggak mudah untuk dihentikan. Kau akan maju apapun tantangannya. Yang ketiga, ketika kau hidupi dalam satu komitmen, terjadi yang namanya peningkatan di dalam ketekunan, di dalam kedisiplinan, dan di dalam banyak hal. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya kekuatanmu cuma segini, itu menjadi berlipat-lipat, saudara. Pernah lihat orang seperti itu? Saya pernah lihat, saudara. Wow, luar biasa. Dan hasilnya juga luar biasa. Itu orang yang komitmen. Apalagi kalau dengan Tuhan, saudara ya. Dengan Tuhan mestinya ya kita juga akan seperti itu kan. Ada banyak orang sukses di dunia ini karena dia menghidupi komitmen yang terjadi peningkatan faktor tadi, saudara ya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Tuhan? Prinsipnya sama. Kalau kau betul-betul hidup di dalam komitmen dengan Tuhan, saudara, maka akan terjadi peningkatan tadi. Yang pertama terjadi peningkatan motivasi dalam mencari Tuhan, saudara. Kadang-kadang saya salut dengan encim-encim yang tua gitu ya, di Bangka ya. Padahal hujan gitu ya, susah ke gereja, dia tetap ingin ke gereja. Orang-orang tua di kampung kami gitu ya, jalannya dulu berkilo-kilo, hujan, petir, tetap datang ke gereja. Kenapa? Itu orang yang sudah melekat dengan Tuhan, motivasinya.
luar biasa. Yang kedua, ketika engkau hidup dalam komitmen dengan Tuhan, terjadi peningkatan antusiasme, semangat juang dalam pelayanan juga begitu. Apimu gak akan padam, gak mudah padam. Kau semangatnya berapi-api. Pendiri daripada GP Kris, saudara, itu dari CFMU dari Tiongkok. Mereka harus rela datang menyeberang dari benua ke benua, pulau ke pulau, saudara. Dan di Indonesia mereka berjuang. Bahkan pernah pada zaman Jepang, si Wai Wong itu hanya berbuat menanam ladang saja demi hidup. Dan dia harus menjangkau kota-kota yang ada di Belitung dengan naik sepeda. Yang terjauh dia pernah naik 3 hari, dia harus naik sepeda yang bannya ban mati, bukan yang isi angin punya. Kok bisa ya? Mungkinkah hamba Tuhan hari ini bisa seperti itu? Saudara, kenapa? Karena terjadi peningkatan dalam semangat juang dan spirit yang luar biasa. Itu di dalam orang yang komit sama Tuhan. Terjadi peningkatan kedisiplinan dalam relasi dengan Tuhan. Ketekunan dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Wah, ini gak bisa ditanya lagi kalau kau hidup dalam komitmen dengan Tuhan. Sama. Karena itu mereka gak mudah menyerah. Mereka akan bertahan dalam tantangan kesulitan apapun. Rasul Paulus ketika dia bertobat ikut Yesus, dia seorang yang menjadi komit luar biasa dengan Tuhan. Dia tidak takut tantangan kesulitan. Kalau kita hitung penderitaan, tantangan, kesulitan Paulus tuh banyak banget. Ya, dia karam kapal beberapa kali. Dia disiksa beberapa kali. Dia disidang beberapa kali. Dia dipenjara beberapa kali. Siapa ya hamba Tuhan yang bisa seperti itu? Apakah dia mundur? Paulus nggak pernah mundur. Dia terus maju dan terus maju. Dan akibatnya akhirnya dengan bangga, akhirnya dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, saudara. Dia mengakhirinya dengan harus mati di tangan orang yang gak percaya Tuhan. Dan sebelum itu dia dengan bangga berkata begini sama anak rohaninya yang bernama Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, dia bilang begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini menjelang matinya dia. Saudara, Paulus mengakhiri pertandingan imannya dengan finishing well, dengan baik. Kita udah renungkan itu ya. Saya nggak tahu apakah kita akan mengakhiri pertandingan kita, iman kita dengan baik atau tidak. Yang jelas, dia mengakhirinya dengan baik. Itu karena komitmen. The power of commitment. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah ini menarik saudara, makin menarik. Komitmen akan membuat engkau tetap taat dan setia, meskipun engkau tidak menerima complete story-nya. Meskipun engkau tidak menerima complete story-nya. Saudara, apa itu complete story? Cerita lengkap hidup kita nggak pernah tahu, betul tidak? Waktu Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, dari keluarganya, keluar dari negerimu. Aku memanggil engkau keluar dari negerimu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan cuma ingin dia taat dan setia aja, walaupun Abraham nggak ngerti cerita lengkapnya. Bahkan negeri yang mau dituju itu masih di dalam rahasia. Abraham belum tahu. Abraham pasti bertanya, kemana Tuhan? Tapi Tuhan nggak mau kasih tahu. Tuhan sengaja lengkapnya, cerita yang lengkap itu sambil jalan nanti. Bukan saat di awal dia kasih tahu, enggak. Pokoknya kamu taat dulu deh. Pokoknya kamu setia dulu. Keluar dulu aja. Nanti pelan-pelan saya akan kasih tahu. Saudara, cara kerja Tuhan tuh kayak gitu, saudara ya. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mau akan jadi apa, dia nggak tahu. Apa yang akan terjadi di masa depan, dia belum tahu. Dia juga nggak ngerti, ya sebenarnya Tuhan maunya apa, dia juga belum tahu. Tapi hebatnya Abraham, dia mau taat dulu, dia mau setia dulu.
Ini ya, menarik ya. Kasus yang kedua, misalnya Maria, ibu Yesus. Tiba-tiba muncul malaikat nih. Ini dia tadi ya, Ropi. Tiba-tiba malaikat datang kepada Maria. Hai Maria, kau jangan takut. Sebab Tuhan mengasihimu. Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Dalam kisah itu saudara, Maria bingung tidak? Bingung. Dia pasti bingung, karena gimana saya bisa punya anak, saya belum bersuami. Lalu nanti Yesus yang lahir itu, Yesus itu siapa? Anak ini bakal jadi apa? Kemudian dia bakal apa? Dia nggak tahu. Kemudian Yesus yang saya lahirkan itu mau jadi apa? Jadi waktu berita dia akan mengandung dan melahirkan anak, complete story-nya dia belum terima. Tapi Tuhan ingin Maria taat dan setia dulu. Nanti akan berikutnya dia akan tahu dalam langkah selanjutnya. Nah, yang saya maksudkan begini, cara hidup kita di dunia ini kayak begitu. Siapa yang tahu complete story hidupnya hari ini? Yang akan terjadi 5 tahun lagi, kita nggak tahu. Dulu teman saya kuliahnya apa, kerjanya apa hari ini. Kuliahnya di sekolah Alkitab, sekarang kerjanya pegawai negeri. Dia nggak pernah tahu complete story hidupnya. Kita juga begitu, saya juga begitu. Di awal tadi juga contohnya sama, saudara. Saya nggak pernah nyangka kalau saya akan melayani di Jakarta. Saya cuma tahu setelah tamat saya ingin balik ke Kalimantan. Tahu-tahu ada panggilan ke Jakarta. Dan jadilah saya di Jakarta sudah 20 tahun lebih. Complete story hidup kita nggak pernah tahu. Nah, hanya orang yang komitmen sama Tuhan yang akan tetap setia dulu, taat dulu, walaupun dia nggak ngerti, dia belum dapat complete story hidupnya. Hari ini anak-anak muda sedang kuliah. Complete storymu ke depan kamu belum tahu kan? Yang Tuhan minta kau setia dulu aja. Taat dulu aja, tekun dulu aja. Kerjakan semua dengan motivasi yang benar dulu aja. Nanti perjalanan dengan waktu kau akan tahu apa yang Tuhan mau kau kerjakan dalam hidupmu. Ini the power of commitment, saudara. Luar biasa ya. Yang keempat, ini juga makin menarik, saudara. Yang keempat, komitmen itu akan membuat engkau melakukan perbuatan iman sekalipun engkau belum melihat hasilnya. Nah, saya mau pelan-pelan di sini, penting banget, saudara. Ya, ini apa ini? Ibrani, ya kita baca Ibrani 11 ayat 1. Semua membaca. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, di dalam Alkitab, saya mau pelan-pelan coba perhatikan ya. Di dalam Alkitab ada 2 hal yang dibedakan. Perbuatan iman dengan perbuatan baik itu 2 hal yang dibedakan, tidak sama. Jadi waktu kamu beriman itu ada perbuatannya. Tapi perbuatan baik itu berbeda. Itu tidak sama dengan perbuatan iman. Nah, saudara, seorang bapak gereja atau seorang reformator yang bernama Martin Luther itu pernah keliru memahami apa itu perbuatan iman dan apa itu perbuatan baik. Dia nggak bisa bedakan. Waktu Martin Luther terkenal dengan ajaran dia, sola gratia, hanya karena anugerah, sola fide, hanya karena iman orang dibenarkan dan diselamatkan, sola scriptura, hanya karena firman. Saudara, waktu dia bilang sola fide, hanya karena iman engkau dibenarkan dan diselamatkan, tidak boleh ada yang lain. Begitu kau beriman, kau dibenarkan, kau diselamatkan oleh Tuhan, dia saklek pegang doktrin ini, saudara. Tapi begitu dia baca kitab Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dia bingung, gak mungkin, karena dia gak bisa membedakan 2 perbuatan tadi. Sehingga pada satu ketika
Martin Luther pernah ingin membakar kitab Yakobus. Pernah ingin membakar kitab ini. Karena dia nggak setuju iman plus perbuatan, baru selamat. Memang salah kalau seperti itu. Ternyata yang kesalahan daripada Martin Luther adalah dia pikir iman plus perbuatan baik itu baru selamat. Nah kalau itu rumusnya betul, memang itu nggak benar. Dia nggak tahu yang dimaksud Yakobus itu berbeda. Yang dimaksud dengan Yakobus itu bukan iman plus perbuatan baik, tapi iman dan perbuatan iman. Itu ya baru iman yang hidup. Kalau engkau punya iman, tapi engkau tidak memiliki perbuatan iman itu mati. Hakikatnya mati. Jadi memang bukan iman plus perbuatan baik, tapi iman plus perbuatan iman. Itu yang benar. Jadi Martin Luther, orang sekelas Martin Luther aja, itu pernah salah membedakan ini, saudara. Nah, kalau begitu apa contohnya? Apa bedanya perbuatan baik dengan perbuatan iman? Waktu kamu kasih nasi bungkus sama pengemis di lampu merah, itu perbuatan baik. Waktu kamu membantu orang kasih duit, itu perbuatan baik. Nah, perbuatan iman kayak apa? Saya pelan-pelan. Ada 3 kasus dalam Alkitab, saya coba ungkapkan. Pertama, di dalam kitab Kejadian, kita sudah Bible study berkali-kali dalam kitab Kejadian ya. Kita pernah menemukan satu kasus, ada 3 orang tiba-tiba muncul di depan kemah daripada Abraham. Dan 3 orang malaikat itu sebenarnya salah satunya Tuhan gitu ya. Lalu ngomong sama si Abraham. Abraham menyambut mereka, menjamu mereka. Tapi di situ akhirnya salah satu ngomong begini. Ya, dia bilang begini. Pada hari ini seperti hari ini, tahun depan istrimu Sarah akan mengandung seorang anak laki-laki. Loh, waktu itu si Abraham nggak percaya, apalagi si Sarah sampai ketawa kan? Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Saya udah 100 tahun, udah banyak pegelinunya, udah banyak encoknya, masa masih mau punya anak, mau melahirkan? Tapi itu Tuhan ngomong pada dia waktu itu, enggak, 1 tahun dari sekarang, pada waktu seperti ini, dia akan mengandung dan melahirkan. Nah, perbuatan iman itu kayak gini, saudara. Ketika firman Tuhan itu terucapkan, maka yang mendengarnya akan berbuat satu perbuatan karena beriman pada firman itu. Maka dalam kasus ini, kira-kira perbuatan iman Abraham itu harusnya apa? Saya tanya. Ketika Abraham mendengar 1 tahun lagi istrimu akan punya anak laki-laki, dan Abraham percaya itu, maka perbuatan iman Abraham harusnya apa? Saya tanya. Ada yang bisa jawab? Nunggu aja? Enggak, ternyata perbuatan iman itu kayak gini, saudara. Ketika dia mendengar firman Tuhan itu dan dia percaya bahwa betul tahun depan istrinya akan melahirkan, maka perbuatan imannya adalah si Abraham harus tidur dengan istrinya. Ini ada yang belum dewasa ya, menggauli istrinya. Itu perbuatan iman, saudara. Saudara mungkin berpikir, loh itu kan perbuatan biasa. Enggak, justru karena kamu percaya istrimu diucapkan oleh firman Tuhan tadi bahwa 1 tahun lagi dia akan punya anak, maka perbuatan imanku adalah dia harus tidurin istrinya. Supaya dia akan mendapat anak. Itu sebetulnya perbuatan iman. Kasus kedua, ini kasus kedua. Tuhan pernah ngomong sama Musa. Tuhan bilang begini, setiap tanah yang kau injak itu akan menjadi milik pusakamu. Ini menjelang mereka masuk ke tanah Kanaan dan berperang dengan orang Kanaan. Mereka belum masuk, mereka belum perang. Waktu itu umur Kaleb baru 40 tahun. Nah, setelah Musa sudah mati, umur Kaleb sudah 80 tahun. Sudah tua ya. Lalu dia datang kepada Yosua, karena sekarang pemimpinnya Yosua, bukan lagi Musa. Dia bilang begini, ini sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Yosua, waktu hamba Tuhan itu masih hidup, hamba Tuhan itu Musa. Dia pernah bilang setiap tanah, jengkal tanah yang kau injak itu akan menjadi milik pusakamu. Sekarang aku minta, yang mana wilayah yang akan aku punya, yang menjadi milik pusakaku.
Lalu Yosua bilang, oke, ini yang menjadi milikmu. Dia kasih Hebron dan sekitarnya. Saudara tahu Hebron itu isinya adalah suku-suku enak yang badan mereka kayak raksasa itu. Yang waktu 10-12 pengintai lihat itu. Yang paling terkuat itu yang dikasih ke Kaleb. Nah, waktu dikasih ke Kaleb, apakah Kaleb sudah memiliki, sudah punya tanah itu? Belum. Orang mereka belum masuk. Karena dia percaya firman Tuhan yang diberikan kepada Musa, setiap jengkal tanah yang kau injak itu menjadi milik pusakamu. Maka ketika dia tahu Hebron akan menjadi milik dia masuk, dia perangi satu persatu. Maka perbuatan iman daripada Kaleb adalah berperang. Karena dia sudah tahu firman-Nya ada dasarnya bahwa setiap tanah yang diinjak akan menjadi miliknya. Itu janji Tuhan kepada Musa. Dan waktu ditunjukkan Hebron adalah milik yang harus menjadi miliknya, dia belum dapat. Tindakan imannya dia berperang. Coba kalau dia tidak melakukan perbuatan iman, dia tidak mau berperang, dia takut sama suku enak yang gede-gede badannya itu. Dapat nggak dia Hebron? Nggak dapat, saudara. Begitu juga dengan Abraham tadi. Dia tahu bahwa tahun depan akan punya anak, tapi dia nggak mau tidur sama istrinya. Kira-kira dapat anak nggak? Nggak akan dapat, karena dia nggak melakukan perbuatan iman. Yang terakhir, waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, dan kamu akan menyeberang sungai Yordan yang dalam itu. Zaman itu belum ada kapal yang mumpuni untuk menyeberangi orang begitu banyak. Caranya gimana? Caranya imam-imam harus angkat itu tabut perjanjian supaya air itu menjadi surut. Tapi persyaratannya apa? Perbuatan imannya apa? Perbuatan imannya adalah ketika Tuhan bilang sungai ini akan surut ketika kamu angkat tabut perjanjian. Apakah dia surut dulu baru mereka angkut? Enggak, melangkah dulu baru surut. Itu perbuatan iman, saudara. Jadi kesimpulan dari perbuatan iman itu adalah kalau kita mendengar firman Tuhan begini, oke, saya mengimaninya, maka saya harus melangkah. Itu artinya perbuatan iman. Melangkah dulu, baru Tuhan akan menunjukkan apa yang merupakan janjinya pada kita. Ya, hanya orang yang berkomitmen pada Tuhan, ya, yang tetap melakukan perbuatan iman, walaupun dia belum pernah melihat hasilnya. Ingat, saya percaya, walaupun kita belum melihatnya, tapi kita akan melakukan perbuatan iman, maka suatu saat saya akan melihat itu. Apa yang Tuhan janjikan itu. Amin. Amin. Tahun ini ayo kita hidupi perbuatan iman kita. Semua yang dijanjikan Tuhan pada kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti bisa memberikannya buat kita. Saudara, banyak orang suka terbalik. Jadi kalau kita lihat langkahnya itu minimal ada 4. Pertama, firman Tuhan keluar dulu. Kedua, terjadi proses beriman. Ketiga, melangkah dulu baru terjadi hasil. Jadi 4. Tapi manusia suka ngebalikin satu. Keluar firman Tuhan dulu, terjadi proses beriman, dia minta lihat hasil dulu baru melangkah. Itu yang keliru. Ada lihat perbedaannya? 2 yang terakhir itu dibalik. Itu salah. Yang benar adalah keluar firman Tuhan, kau beriman pada firman itu, kau langkahin dulu. Baru itu perbuatan iman baru terjadi. Semua seperti itu di dalam Alkitab. Ya kan? Tuhan lakukan dulu, kau lakukan, Tuhan akan tunjukkan. Terakhir, saudara. Terakhir. Kekuatan dari komitmen. Komitmen akan membuat engkau menerima upah meskipun engkau tidak tahu kapan endingnya, kapan akhirnya. Saudara, ada satu ayat yang harus kita baca bersama-sama. Saya harap dengan bersuara ya, sepertinya suaranya lemes ya. 2, 3 yang keras. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Saudara, komitmen kepada Tuhan itu sebenarnya tidak ada endingnya. Saya ulangi sekali lagi. Komitmen kepada Tuhan itu sebenarnya tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena Tuhan itu kekal adanya. Maka komitmen kita kepada Tuhan juga harus sebenarnya bersifat abadi dan bersifat kekal selamanya. Nggak ada endingnya. Nggak ada kata off, nggak ada kata selesai, nggak ada kata berhenti. Komitmen itu kepada Tuhan. Ini khusus kepada Tuhan ya. Namun saudara-saudara, walaupun tidak ada endingnya, Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang berkomitmen. Nah, ini yang menarik. Ya. Tuhan berjanji bahwa pada suatu saat semua komitmen akan diberi upah oleh Tuhan. Semua jerih lelah akan dibalas oleh Tuhan. Semua ketaatan, ketekunan dan kesetiaan akan menerima bagiannya masing-masing. Ini dari Tuhan, janji Tuhan pada kita. Nah, inilah yang disebut tadi yang kita baca. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia dalam perkara-perkara kecil dan juga dalam perkara-perkara besar. Luar biasa ya, menarik ya. Karena itu jangan memandang rendah komitmen kepada Tuhan, saudara. Sebab suatu saat waktunya akan tiba, semua komitmen kita akan diberi upah yang besar oleh Tuhan. Walaupun kita nggak tahu kapan akhirnya, kapan endingnya, kita nggak tahu. Pokoknya yang penting saat ini kau terus berinvestasi di dalam komitmen kepada Tuhan. Nanti kalau waktunya tiba, kau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita mau coba melihat beberapa tokoh Kristen, penulis dan teolog di dalam bagian ini, saudara ya. Yang pertama Billy Graham. Billy Graham bilang begini, upah terbesar dari komitmen kepada Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Jadi ketika engkau komit kepada Tuhan, upah terbesarnya adalah hidup yang kekal. Ini Billy Graham. Yang kedua, C.S. Lewis. Ya. Dia bilang begini, upah dari komitmen kepada Tuhan adalah kepuasan dalam mengenal dan mencintai Tuhan lebih dalam. Saudara, ketika engkau komit sama Tuhan, kau makin dalam mengenal Tuhan dan kau makin puas dengan pengenalanmu itu dalam mencintai dan mengenal Tuhan itu. Ini yang dimaksudkan dengan oleh C.S. Lewis, saudara. Yang kedua, Rick Warren, dia berkata begini, upah dari komitmen kepada Tuhan adalah hidup yang penuh tujuan dan makna. Ketika engkau komit sama Tuhan, hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan penuh dengan tujuan dan makna yang mulia dari Tuhan. Ini kata Rick Warren. Dan yang terakhir, Martin Luther King Senior ya. Dia pernah bilang begini, upah dari komitmen kepada Tuhan adalah keadilan dan kedamaian. Kenapa kok keadilan dan kedamaian? Karena dia bilang, kalau semua orang, baik kulit putih, kulit hitam di Amerika, karena ini dia lagi sedang melawan rasis kulit putih terhadap kulit hitam. Kalau semua orang kulit putih dan kulit hitam komit sama Tuhan, kebenaran Tuhan, maka tidak akan ada yang namanya rasis di Amerika. Tidak akan ada yang namanya perbudakan di sini. Yang ada apa? Keadilan dan kedamaian. Saudara, ayo. Ini the power of commitment. Kekuatan dari komitmen kepada Tuhan. Kiranya semua kita diberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas rahasia-rahasia komitmen yang Kau bukakan bagi kami. Kami terlalu sering mendengar kata ini dan kami terlalu menganggap biasa sehingga tidak berdampak apa-apa. Ampuni kami. Komitmen ini kalau kami hidupi, bisa melahirkan kekuatan yang tiada tara. Berkatilah umat-Mu dan jemaat-Mu ke sepanjang tahun 2024 ini. Kami hidup dalam komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah perjalanan hidup kami. Bawalah kami langkah demi langkah mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu dan kami semua yang sudah Kau berkati. Dan bawalah hidup kami lebih baik dari hari sebelumnya. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin.